ketika kita menyebut amal ikhlas, Imam Ibnu Rajab juga menyebutkan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, ketika bilang Bapak ikhlas nih Pak, ikhlas. Di saat kita nyebut ikhlas itulah yang sulit untuk ikhlas. Bukan kita tak ikhlas, tapi sangat sulit kita untuk ikhlas. Lalu apa padanannya untuk mengganti kata-kata ikhlas? Dalam sebuah riwayat ini, setan pun suka ngasih nama anaknya ikhlas Pak. Jadi kalau kita beramal, Bapak ikhlas nih Pak, ikhlas. Apa kata setan? Dia sedang menyebut nama anakku, katanya Pak. Ini riwayatnya saya tak jelas, entah ini sahih atau tidak, tapi dapat dari tutur guru kami, almarhum Datuk Muncak, yang pernah tuh kata beliau, setan itu suka ngasih nama anak-anaknya ikhlas. Maka ketika kita beramal, ikhlas Pak, ikhlas, tersebutlah nama mereka. Lalu apa yang paling cocok untuk menyebut nama itu Pak? Mengganti kata ikhlas. Maka ketika tanya, apa ikhlas nih Pak? Insyaallah lillahi ta'ala. Tak ada kalimat ikhlasnya, tapi disebut adalah Allah. Jadi Allah, la ilaha illallah, insyaallah lillah. Kan itu aja. Itu kata Imam Al-Ghazali. Mulai hari ini bisa tak kita mengubah kata-kata itu? Ikhlas Pak, insyaallah lillahi ta'ala, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib salihi ahliha ilaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, Pak Imam, ayah kami, bunda kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, seluruh jemaah. Banyak jemaah juga ada dari Baitul Makmur, dari Al-Mizan, pengadilan Al-Mizan kalau siang, kalau malam mana masjid Allah. Dan banyak lagi dari musola-musola, walaupun hujan, insyaallah mengambil fadilah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk dapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lebih dari itu kata Nabi Abu Darda, pelajari olehmu 1 atau 2 ayat Quran. Mau kamu amalkan atau tidak, serahlah kata Nabi. Penting kamu pergi belajar, Allah akan beri kebaikan seumpama pahala sholat sunat 1000 rakaat. Mudah-mudahan malam ini kebaikan-kebaikan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama puji syukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang besar tak dapat saya bawa gelar, yang punya nama pun tak dapat saya panggil nama. Tanpa mengurangi penghormatan, saya mendoakan Bapak Ibu semua senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, ampunan dan rahmat dalam setiap urusan. Tentu yang paling kita harapkan selagi hayat di kandung badan, berlimpah terus dengan kebaikan. Amin. Malam hari ini malam tanggal 27 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Zulqa'dah ya Bu. Ini bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah. 3 bulan yang berturut-turut menjadi bulan yang dimuliakan, dihormati. Yang Allah katakan pada surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. 4 bulan itu kalau kita hitung dari awal tahun mudanya, bulan yang pertama adalah Rajab, yang kedua 3 bulan berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi bulan Zulhijjah, bulan yang dimana sangat diperhatikan Nabi beramal di dalamnya. Yang kata Nabi, "Ma min ayyam afdal amalan soleh ahabba ilallah min hadil ayyam al-ashar." Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya yang paling dicintai Allah. Itulah hari-hari yang 10, yaitu 10 awal Zulhijjah. Mudah-mudahan kita disampaikan, lalu kita bisa mengisi amal-amal soleh di dalamnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya malam hari ini malam pertemuan pertama kita setelah Idul Fitri, ya kan? Malam pertama kita membuka kajian kitab kita. Tadi saya mencatat asal saya kemari itu hujan. Ramadan kemari hujan. Sebelum Ramadan dulu kan hujan. Udah tuh Ramadan hujan. Bulan lalu mau udah pergi saya, tapi kena salah jalan, banjir jalan Angka, jalan Paus, mobil saya tak bisa jalan. Daripada saya masbuk sholat, saya putar balik, singgah saya di Masjid Baitur Rahman dekat SMA 5. Saya bilang tak bisa lagi, jalan macet. Tadi saya turun sengaja jam 6 kurang 10. Itu pun sampai pas azan. Mutar dulu, masuk Sudirman, Pak. Masuk Sudirman, mutar masuk Nangka, masuk jalan Nenas, baru masuk ke jalan ini pelajar ya, jalan Mangga. Masuk jalan Mangga baru ketemu banjir dekat pos Brimob. Banjir di situ, Pak. Pelan-pelan. Alhamdulillah sampai. Ini berarti asal kemari berkah. Kata anak saya, "Bi, coba tandai setahun ini apakah setiap habis ke situ hujan?" Ini kata Pak Amir, mudah-mudahan besok tidak banjir lagi. Kan banjir jadi. Apa itu yang dimuliakan Allah? Ini semua adalah ketetapan Allah. Tidak ada satu pun yang kebetulan. Ini adalah qudratullah, sebab Allah yang berkuasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada Tuhan, tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Segala puji baginya. Dia menghidupkan, dia mematikan. Segala sesuatu berlaku atas ketetapan dan keputusannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita punya rencana membahas kitab. Tapi memang kitabnya tebal betul. Pertemuan cuma sebulan sekali, ya kan? Dilaksanakan selama setahun, berarti cuma 12 kali. Tebal kitabnya 603 halaman. Tapi tak apa-apalah, kita ambil yang poin-poin pentingnya. Judul kitabnya adalah Targhib wa Tarhib. Apa Bapak Ibu? Targhib wa Tarhib. Ada kata targhib di situ. Apa itu targhib? Targhib itu berita gembira, sampaikan tentang fadilah, keutamaan beramal. Lalu ada tarhib. Targhib wa tarhib. Tarhib ini diambil kata rohaba, bentuknya selamat datang, penyambutan. Tapi ketika dia bergabung dengan makna kata targhib wa tarhib, ada berita gembira, ada berita pula tentang berita ancaman. Jadi fadilah di dalamnya. Kemudian siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, ada ancaman. Bahasa kitanya reward and punishment. Itu judul kitabnya itu, Pak. Reward and punishment, bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya targhib wa tarhib. Bahasa tepatnya untuk dimudahkan disebutlah dengan fadailul a'mal. Fadilah beramal. Kitab ini banyak judulnya, banyak versi, Pak. Yang paling tua inilah yang ditulis oleh penulis asalnya adalah seorang ahli hadis Al-Hafiz Al-Munziri. Kemudian diringkas oleh seorang setelahnya, yang itu ulama hadis juga, namanya Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Beliau meletakkan namanya pada ujung namanya dengan nama Al-Hafiz
Ibnu Hajar Asqalani Al-Asyafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa mereka yang menulis kitabnya? Kita dulu kenalan dulu. Kalau tak kenal kita, tidak pas di mereka, beliau jadi guru kita. Siapakah orang berdua ini? Yang pertama, dialah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Al-Mutqin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Qawi Al-Munziri Asy-Syami, dan kemudian Al-Misri. Dia lahir pada tahun 581 Hijriah. Udah lahir belum Bapak Ibu? Belum. Ini guru kita malah nih. Dia menimba ilmu pada Imam Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad Al-Qusay Al-Qurashi Al-Waraq, serta mendengar dari Abu Abdullah Al-Aryami dan Al-Hafiz Al-Kabir Ali bin Al-Mufaddal Al-Maqdisi. Di sanalah dia menamatkan ilmunya. Kemudian dia pergi ke Mekah dan mendengar hadis dari Abu Abdullah bin Al-Banna dan orang-orang yang sezaman dengannya, serta mendengar kajian di Damaskus, di Harran dan Ar-Raha di Askandaria di Mesir sana. Beliau ini Hafiz Al-Munziri ini banyak menulis kitab. Di antara kitabnya ada Al-Tanbih, kemudian kitab Mukhtasar Sunan Abi Daud, dan kitab Hawashi, dan meringkas Sahih Muslim, serta mentahrijh kitab Mu'jam Al-Kabir, yaitu karya Imam At-Tabrani. Kemudian kitab ini disarahkan, diringkas lagi oleh seorang alim juga, seorang alim muhaddisin. Nama beliau terkenal, dipanggil tadi Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Nama aslinya Al-Imam Al-Alamah Al-Hafiz Abu Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i. Apa Pak? Panjang namanya. Ini kalau seandainya nikah nih Pak dengan orang Indonesia kan, misalnya dia ada yang menikahkan orang mertua ya. Ini kalau tidak ditulis payah nih Pak. Misalnya ini namanya ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kata. Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani Al-Misri Al-Syafi'i dilahirkan di Mesir pada 23 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika usianya 9 tahun. Masya Allah, 9 tahun dah hafal. Kita berapa tahun baru hafal lu? Alhamdulillah setahun sudah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat yang tak pernah kita hafal. Sejak kita bayi diajarkan mak kita ada 2 ayat Quran yang tak pernah kita hafal, lalu hafal. 1 doa sapu jagat, yang kedua suratul Ikhlas. Ya, yang ketiga surat Al-Fatihah. Saking kita tak pernah belajarnya, sekali nampak tulisan Arabnya sudah tahu kita itu surat Al-Fatihah, walaupun kita tak tahu artinya. Betul tak Pak? Banyak ulama menyebut itulah tanda fitrahnya seorang Islam. Mudah-mudahan kita benar menjadi muslim. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kenalan lagi nih dengan guru kita yang mensyarahkan kitab ini. Nah, selanjutnya beliau Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani ini di usia 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian dia belajar ilmu dengan Syekh Sirajuddin Al-Baqini dan Syekh Syirat Ibnu Al-Mulaqqin sampai sebagai seorang hakim di Mesir. Terus beliau juga mendengar ceramah di Masjidil Haram, kemudian di negeri-negeri Mesir, Sam, Yaman, berguru kepada Al-Hafiz Al-Iraqi kurang lebih 10 tahun dan menamatkan pendidikannya. Di masa mudanya beliau memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Di antara para ulama sezamannya dengan beliau memiliki pengetahuan berbagai disiplin ilmu hadis, terutama tentang perawi-perawi hadisnya, berhubungan dengan mereka. Nah, ini dia. Beliau mengarang kitab lebih kurang 150 kitab. Masya Allah. Berbagai karangannya mencapai kurang lebih 150 kitab. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah, tanggal 27 Zulhijjah. Dimakamkan di Al-Kharafah As-Sukhrah di Mesir sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syekh Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Masyayikh Al-Islam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani Asy-Syafi'i
Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan untuk beliau. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa isi kitab pertama? Yang pertama, bab yang dibahas adalah anjuran untuk ikhlas. Dalam kalam hikmah Imam Al-Ghazali menyebutkan begini: sesuatu amal yang banyak, dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang beliau juga menyebut, juga dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Amal yang banyak tidaklah ikhlas. Kalaulah amal banyak tidak ikhlas, maka amalnya menjadi sia-sia. Yang diharap adalah kalaupun sedikit amal, tapi amalnya ikhlas dan istiqomah dan ikhlas, itulah dia amal yang mendatangkan bahagia. Ada dua tadi kan, banyak tapi sia-sia. Kalau sedikit istiqomah, itulah yang mengantarkan kepada bahagia. Bapak Ibu, yang kita mau tuh banyak ikhlas, Pak. Ya kan? Sikit belum tentu ikhlas, kalau banyak mudah-mudahan ikhlas. Amin. Kita baca hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Kabsyah An Abi Kabsyah An-Mari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalun hadhil ummati kamasalil arba'a nafar. Apa kata Nabi SAW? Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang. Arba'an nafar. Siapa yang 4 orang itu? Yang pertama, seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dalam masalah hartanya, lalu menginfakkannya di dalam haknya. Masuk nak kita orang pertama ni, Pak? Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dalam masalah hartanya, lalu menginfakkannya di dalam haknya. Kita potong lagi bacaannya. Kita baca bahasa Arabnya. Kama masadul hazihil ummati kamasalil arba'ati nafar. Rajulin atahullahu mala wa ilman fahuwa ya'mal bi ilmihi fi malihi yanfaquhu fi haqqah. Perumpamaan umat ini adalah sama seperti 4 orang yang sedang berjalan. Yang pertama adalah laki-laki atau seorang yang datang kepada Allah dengan hartanya dan dengan ilmunya. Yang pertama, dengan ilmunya dia amalkan ilmunya. Dan yang kedua, dalam orang golongan pertama ini, dengan hartanya juga dia menginfakkan hartanya. Yang kedua, warajulin atahullahu ilman wa lam yu'tihi mal wa huwa yaqulu law kana li mislu hadha amiltu fihi bi misli allazi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fil ajri sawa wa rajulin atahullahu mala wa lam yu'tihi ilman fa huwa yahbit fi malihi yanfaquhu haqqah wa rajulun lam yu'tihi Allahu ilman wala mala fahuwa yaqul law kana li mathilul hadza amiltu fihi misla allazi ya'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fi wizri sawa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu, lalu dia amalkan ilmunya, dan dalam masalah hartanya ia menginfakkan di dalam haknya. Dan seorang yang kedua adalah yang Allah berikan kepadanya ilmu kepadanya, tetapi tidak diberikan harta. Lalu dia berkata, seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Maka keduanya sama-sama dalam pahala. Dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta tetapi tidak diberi ilmu, maka ia menyia-nyiakan harta dengan membelanjakan tidak pada haknya. Dan yang ketiga, ada seorang yang Allah tidak beri, yang keempat, dan seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan juga harta. Ia berkata, seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki seorang yang Allah berikan yang keempat, seorang yang Allah tidak berikan kepadanya ilmu dan tidak juga diberikan harta, maka ia berkata, seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki orang ini, niscaya aku akan mengamalkan seperti yang diamalkannya. Maka keduanya sama-sama di dalam dosa. Apa maksudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di tengah-tengah hadis dinilai sahih. Maksudnya,
menggunakan harta yakhbithu di dalam hadis ini adalah orang yang dia punya harta tapi hartanya digunakan sembarangan saja. Maka dijelaskan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar bagaimana menjadi di antara 4 golongan manusia. Di dalam perjalanan hidup kita ini ada 4 golongan. Satu, orang dikasih ilmu, dikasih harta, dia amalkan ilmunya mentaati Allah, dia gunakan hartanya dengan haknya. Yang kedua, ada orang dikasih ilmu tapi tak dikasih harta, lalu dia bilang, nanti kalau saya dikasih harta saya akan amalkan seperti orang itu yang memberikan harta. Dua-duanya dapat pahala. Lalu ada golongan yang ketiga, dia dikasih harta, dikasih ilmu dan dikasih harta tapi dia tak amalkan. Lalu yang keempat, ada orang tak dikasih apa-apa. Dia bilang, kalau seandainya aku dikasih seperti orang itu, aku akan buat juga seperti mereka. Dia mengamalkan hartanya tapi tidak pada tempatnya. Kira-kira kita pada golongan yang mana nih Pak? Golongan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4? Nomor 1, alhamdulillah. Banyak hartanya berarti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada yang keduanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa kata Nabi SAW? Panjang juga hadisnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rabbnya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal itu. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tak melakukannya, maka Allah akan menuliskan di sisinya satu kebaikan. Siapa yang sudah punya niat baik, maka itu sudah dapat satu pahala. Jika ia berniat melakukannya, ia pun melakukannya, maka Allah tuliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan terus berlipat-lipat. Dan barang siapa yang berniat melakukan sesuatu keburukan, maksiat, dosa, lalu ia tak jadi melakukannya, maka Allah tak tulis itu sebagai satu dosa. Lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan tuliskan di sisinya satu kebaikan. Jadi kalau baru berniat tidak dicatat dosa, lalu tak jadi dia amalkan, maka dicatat pahala. Misalnya dia, saya nanti jam 10 melakukan sesuatu lah punya niat, tapi tak jadi dia melakukannya. Ketika tak jadi melakukannya dapat pahala dia. Barang siapa berniat melakukan sesuatu maksiat, lalu ia tidak melakukannya, maka Allah akan tuliskan di sisinya satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya lalu melakukannya, Allah akan tulis di sisinya satu keburukan. Hadis riwayat Imam muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Allah akan tuliskan satu untuknya, satu kejelekan dan atau menghapuskan, dan akan binasakan, dan tidak akan binasa kecuali orang-orang yang binasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya? Kalau kita berniat, maka banyaklah berniat baik. Kenapa begitu? Karena setiap berniat baik, walaupun tak jadi kita amalkan, tetap dapat pahala. Nampak doa, nanti mau sedekah lah, nanti mau inilah, nanti mau ke masjid lah, nanti mau tahajud lah. Pokoknya banyak-banyak berniat kebaikan, insya-Allah dicatat kebaikan. Ketika kita mengamalkannya, dapat 10 kebaikan. Bapak Ibu, kemudian pada hadis yang ketiga, ini panjang juga hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla wa iza arada 'abdi an ya'mal say'ah fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha fa in amilaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajlihi faktubuha lahu hasanatan wa iza arada an ya'mal hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan fa'in amilaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ah. Apa kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hampir sama tadi. Jika hambaku hendak melakukan satu keburukan, maka janganlah kalian menulisnya hingga ia melakukannya. Allah berfirman nih kepada para malaikat yang maksudnya ini, Pak. Janganlah kalian menulis hingga ia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka tulislah dengan keburukan yang sama. Jika dia meninggalkan karena aku, maka tulislah untuknya satu kebaikan. Dan jika dia hendak melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, maka tulislah untuknya satu kebaikan.
Jika dia melakukannya, maka tulislah untuknya dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hadis ini dijelaskan bahwa semua amal-amal itu bergantung dengan niat. Kalau niatnya baik, dicatat kebaikan. Kalau niatnya buruk, jelek, belum lagi dicatat kecuali setelah dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada riwayat yang lain di dalam kitab Hadis Arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya satu amal itu bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri man nawa. Dan setiap urusan itu pasti ada yang diinginkannya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Setiap urusan pasti ada yang kita mau. Urusan makan, kita mau kenyang. Urusan kerja, ada di sebalik itu yang kita inginkan. Lalu setiap urusan-urusan itu keinginannya, kalau keinginannya Allah, maka kata Nabi, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, fakanat hijratu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atahu yunkihuha, fakanat hijratu mahajara ilaih." Siapa-siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang hijrah karena dunia, atau karena ingin menikah, atau karena ingin dapat sesuatu, pangkat jabatan, maka dia sekedar dapat apa yang menjadi niatnya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu di mana letaknya? Niat ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa, Bu? Niat. Adab. Azam, beda. Ada azam, ada niat. Apa beda antara azam dengan niat? Azam ini tekad. Niat itu sesuatu yang berwujud setelah dari azam. Azam dulu baru niat. Kalau kita bilang saya berniat sholat, berarti kita sudah melaksanakannya. Kalau azam itu nanti malam saya mau bangun tahajud. Azam itu pengawal niat, tekad. Ketika sudah punya tekad, lakukanlah untuk mewujudkannya. Ketika sudah sampai pada waktunya, maka berniatlah menjadi satu yang kita lakukan secara fokus, konsentrasi, dan sungguh-sungguh. Kalau kita sebut niat, bahasa Arabnya itu nawaitu. Ya kan? Apa nawaitu? Misalnya ibu niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Sengaja aku puasa besok pagi. Lalu ibu berniat juga gini, bapak berniat ambil wuduk, nawaitu wuduk, ya kan? Pokoknya apa-apa nawaitu. Ketika sholat usolli, aku sholat, begitu kan? Kalau kita lihat terjemahan nawaitu itu niat adalah disebutkan ke bahasa Melayu sengaja aku. Kan selama ini bapak ibu kalau ambil wuduk gitu kan, sengaja aku berwuduk, sengaja aku sholat, sengaja aku puasa. Maka niat itu adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Apa arti sengaja? Sengaja itu dengan penuh kesadaran. Kalau tidak melakukan dengan niat, berarti dia melakukannya tidak sadar. Banyak tak kita melakukan sesuatu tidak sadar? Solat, kita sudah bilang usolli fardal maghrib salat rakaatin makmuman adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, Allahu Akbar. Dalam solat lupa kita. Maka kalau kita lihat makna kata sengaja itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan fokus, dengan sengaja, ya, dengan penuh kesadaran. Maka orang-orang yang beramal dengan penuh kesadaran, amalnya, perbuatannya hanya untuk Allah. Kalau amal perbuatannya untuk sesuatu yang dia inginkan selain Allah, dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tak dapatkan Allah. Siapa yang beramal karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan segalanya. Tapi siapa yang beramal bukan karena Allah dan Rasulnya, dia hanya dapatkan apa yang menjadi niat dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu, niat itu sesuatu yang timbul dari dalam hati kita, daya dorong. Kalau kita lihat terjemahan bahasa kitanya, niat adalah melakukan sesuatu dengan sengaja yang timbul sebab daya dorong dalam hati kita, yang paling dominan mendorong kita. Apa yang kita lakukan itu, kemudian kita mengerjakan dengan kesadaran.
Jadi sadar kita bekerja, sadar kita bersedekah, sadar kita melakukan sholat, sadar kita membaca Quran, sadar kita puasa. Dalam kesadaran itulah kita menjaga niat. Misalnya kita sholat, berapa rakaat yang kita sadar, Pak? Bisa enggak sholat maghrib itu 3 rakaatnya betul-betul sadar? Ya. Sholat payah sadar ya. Maksudnya tuh kita sudah sungguh ingin fokus, tapi kefokusan tuh hilang dah. Sedekah gitu juga, kita ingin sedekah karena Allah Ta'ala, ternyata ada orang senyum. Mak, bapak ini baik kali. Mulailah naik apa kita? Naik santing kita, hidung kita mulai ngembang kan. Hingga kita ingin harapan-harapan selain Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kata nawa itu adalah satu kesengajaan, melakukannya dengan fokus, dengan kesadaran. Kesadaran itu kata Imam Al-Ghazali perlu diambil dengan sungguh-sungguh. Sadar itu sendiri bermakna ingat. Ingat itu bermakna zikir. Maka tidak ada yang mengawali dari seluruh niat kita beramal, di ketika beramal, sedang beramal, dan setelah beramal, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Apa zikirnya Bapak Ibu? Pengawal niat. Ini kita sarahkan aja. Kalau hadisnya kan tadi jelas itu. Apa zikir pengawal dari seluruh niat sehingga amal-amal yang baik diterima oleh Allah Ta'ala? Amal-amal mubah sekalipun kalau kita lakukan itu karena ibadah, karena ketaatan kepada Allah, diisi dengan yang baik-baik, dia akan jadi ibadah. Tapi kalau amal maksiat, walaupun niatnya untuk baik, tetap saja tertolak. Misalnya mencuri, Pak. Saya mencuri ingin sedekah, tak bisa, karena perbuatannya maksiat. Misalnya saya bercarut karena ingin bersedekah carut, tak bisa. Perkara-perkara maksiat walaupun niatnya baik, dia tetap batin. Tapi perkara-perkara mubah kalau dilakukan untuk kebaikan, maka dia akan jadi baik. Contohnya bagaimana? Jalan-jalan. Kemana jalan-jalan? Ke Malaysia. Niatnya apa? Perjalanannya kan mubah. Sampai ke Malaysia, kalau perjalanannya pergi ke Batu Cape, pernah ke Batu Cape, Pak? Ya iyalah nih. Batu Cape itu yang patung pagoda, Pak. Patung Buddha yang besar, Pak. Batu Cape, Batu Campe namanya. Saya sekolah Malaysia sekali cuma, itu pun tak waktu sekolah. Waktu jalan-jalan tahun lalu, tak pergi nengok ke situ, cuma lewat. Apa kata Ustaz? Wah, Batu Cape. Saya bilang, Sayyidina Ali sejak kecil sampai wafatnya tak pernah nengok berhala. Kita masa pergi jalan-jalan ke negeri Muslim, nengok patung pula, kan? Apa tak tengok Ka'bah, apa tak tengok masjid, apa tak tengok yang baik-baik. Bapak Ibu, yang kalau perjalanan itu kita isi dengan perkara yang tak baik, jadi tak baik ya. Perkara mubah, jadi mubah saja dia. Tapi kalau diisi dengan ibadah, perkara baik-baik, contoh, misalnya ke Malaysia, tidak ke Batu Cape, tidak ke Genting Island, ke mana? Pergi ke Nasrul Quran. Pernah nak ke Nasrul Quran? Dah sering ke Malaysia belum Nasrul Quran? Nasrul Quran itu ada di Putrajaya. Nasrul Quran ini percetakan Quran terbesar nomor 2 setelah Madinah. Pernah Bapak Ibu ke situ? Belum. Tapi sering ke Malaysia kan? Kapan kita ke sana, Bu? Ini kan mubah aja nih, tapi diisi dengan yang baik-baik. Kemana? Pergi percetakan Quran, nanti wakaf Quran, Qurannya sampai ke seluruh negara. Saya sampai situ kemarin, Bu, bulan Juli yang lalu. Itu ada menulis Qurannya. Percetakan Quran itu didirikan tahun 2017. Quran itu ditulis 7 tahun dengan tulisan tangan. Setelah jadi baru dijadikan lempengan. Ada alat mesinnya, 1 menit bisa 300 lembar keluar. Wah, di Nasrul Quran dicetak dengan berbagai bahasa terjemahannya, bahasa Arab tapi khotnya khot Melayu, ada khot India, ada khot Indonesia, ada khot Madinah, kemudian diterjemahkan dalam 5 bahasa, Inggris, Cina, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Rusia, Jerman, satu lagi saya lupa, 5 bahasa. Kemudian dikirim ke seluruh negara. Kalau kita mau wakaf, silakan 100 rial, 100 ringgit dapat 3 Quran untuk diwakafkan. Berarti 1 Quran 30 ringgit. Bapak Ibu, yang kedua kemana? Ke Rihlah Nabawiyah di Selangor, Kajang. Pernah Pak ke sana? Ayo diisi waktu-waktunya untuk perjalanan mubah. Perjalanan yang mubah tapi diisi dengan baik-baik jadi ibadah. Rihlah Nabawiyah itu di Kajang adalah Museum Rasulullah. Jadi Museum Rasulullah seperti ada yang di Turki.
Kalau di Turki ada museum Tohpati itu Ustaz Eri dah sampai sana. Tapi Ustaz Eri dah sampai belum ke Rihlah Nabawiyah? Kapan kita pergi? Rihlah Nabawiyah di Kuala Lumpur, Selangor. Di situ ada museum Rasulullah, ada juga rambut Rasulullah. Sebagian ada yang asli, sebagian ada yang replika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu boleh-boleh saja kita lakukan. Maka apa hubungannya dengan niat? Kalau perkara mubah diisi dengan baik-baik, dia jadi ibadah. Kalau perkara-perkara yang maksiat diisi dengan baik, dia tak akan bisa jadi ibadah, tetap dia saja batil. Maka bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita, tapi dengan niat-niat yang baik, ikhlas, niat-niat penuh kebersihan. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, juga Imam Al-Ghazali menjelaskan, berawal dari niat ikhlas itu adalah kita fokus di atas zikir kepada Allah. Apa zikir permula dari seluruh urusan sehingga menjadikan perbuatan itu baik? Apa kira-kira? Ucapan itulah yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi berada di Gua Hira. Jibril alaihissalam datang, kata Jibril, "Ya Muhammad, iqra." Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allazi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Nabi tetap aja baca, ma ana biqari, kata Nabi. Kita terjemahkan kan dalam bahasa keseharian kita, aku tak pandai baca. Padahal makna sebenarnya kata Imam Syekh Jalaluddin rahimahullah, kata Nabi menjawab, mempertanyakan kepada Jibril, ma ana biqari, bermakna apa yang harus saya baca? Ma'ana biqahri. Kan perintah pertama baca. Dengan membaca itulah kita tahu membaca apa yang kita lakukan, membaca ayat kehidupan, membaca segala sesuatu. Bermula dengan membaca. Tidak harus kita ngerti, Pak. Kalau iqra itu tak harus membaca dengan mengerti. Tapi kalau fa'lam, berilmulah, kita harus mengerti. Tapi kalau iqra, baca aja lah. Mau tak tahu, mau tahu, pokoknya baca. Apa yang perintah dibaca pertama? Bacalah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan Pak? Allah. Tapi di situ kan tak ada nama Allah. Kata Syekh Jalaluddin, disitulah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan pada Nabi, dan jawaban bacaan itulah pembuka dari segala sesuatu yang baik, sehingga yang baik itu bernilai ibadah. Apa bacanya? Sehingga yang baik itu, sesuatu yang baik atau sesuatu yang mubah kita baca itu, lalu perbuatan itu jadi ibadah, perbuatan itu jadi baik. Itulah niat yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Insya Allah itu akan berbuah ikhlas. Apa kata Nabi dalam hadis yang paling sering kita dengarkan? Kullu amrin jifa'un wa lam yubda' bi bismillah. Setiap urusan itu tercela kecuali dimulai dengan bismillah. Kullu amrin jifa'un wa lam yubda' bi bismillah. Setiap urusan itu tercela kalau tidak dimulai dengan bismillah. Maka pemula dari seluruh amal, agar kita hadir, agar kita tadi sengaja, agar kita tuh sadar, agar kita fokus, semua amal itu bergantung dengan niat. Dan sebaik-baik niat dalam ucapan itu adalah bismillah. Kan kita enggak niat bismillah dengan nama Allah. Makan tadi bismillah. Turun rumah tadi bismillah dah. Minum bismillah dah. Ya iyalah kau. Kadang sedang haus lupa itu bismillah. Pakai tangan kiri pula tu. Berdiri pula tu. Saking hausnya tangan kiri, minum berdiri. Alhamdulillah. Ngakunya ahli ibadah, mengakunya taat pada Allah. Saya pernah di Mekah. Ada bapak-bapak suami istri depan saya. Dia pegang gelas tangan kiri. Saya bilang, "Pak, sunnah minum itu tangan kanan," saya bilang. Ini di kota suci Mekah nih Pak. Marah dia. Megang baru kata dia. Bukan jemaah kami, tapi adalah orang Sabtu meja makan. "Pak, sunnahnya tangan kanan." Megang baru belum minum kata dia. Saya tidur aja makan. Pas saya berdiri dia minum. Kan tangan kiri saya bilang. Pertama marah dia, pergi aja saya lagi. Di kota suci Mekah, di tanah di mana Allah Ta'ala menurunkan Nabi, Nabi memperbaiki, dan orang yang pergi ibadah untuk memperbaiki diri dikasih tahu tangan kiri, marah kan? Akhirnya Allah lihatkan betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beginilah dalam kehidupan kita. Ada orang semangat beramal tapi tak kenal dengan amal. Baik, balik kita ke kaji. Jadi mengawali segala sesuatu adalah dengan
niat. Rasulullah SAW tadi mengumpamakan kita kehidupan manusia ini, orang-orang hidup kita berjalan ya Pak, perumpama 4 orang aja. Ada orang dikasih ilmu dan dikasih harta. Dengan ilmunya dia beramal, dengan hartanya dia berinfak. Ada orang dikasih ilmu dan tidak dikasih harta. Dia dengan ilmunya dia beramal, tapi ketika dia tak punya harta dia bilang, kalau aku dikasih harta, aku pinginlah menginfakkan seperti si Anu itu. Ada yang ketiga, dia dikasih ilmu, dikasih harta juga, tapi ilmunya dia tidak amalkan, nah hartanya dia gunakan dengan sia-sia. Lalu ada orang yang keempat, aku tidak dikasih ilmu, tak pula dikasih harta. Tapi ketika dia katakan, nanti aku kalau dikasih ilmu kasih harta, aku pingin seperti si Anu itu. Enak dia apa aja dia mau buat, kemudian dengan hartanya dia bisa berpoya-poya. Ini orang ketiga dan keempat ini, orangnya sia-sia dan celaka. Orang 1 dan 2 dia dapat pahala. Dan itu bermula dari apa? Dari ungkapan, dari niat yang dia ucapkan di dalam hatinya. Yang pertama, yang satu dapat punya ilmu, punya harta, amal dia dapat. Yang satu dia cuma punya ilmu, tak punya harta, tapi dia bilang aku pingin seperti yang nomor 1, beramal juga kalau aku punya harta. Dengan ucapan dia bilang aku ingin beramal tuh, dia sudah dapat pahala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, balik kita bahwa permulaan dari seluruh amal itu dia supaya dapat adalah bagaimana kita mengamalkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu di mana letak niat ikhlas itu? Mulalah satu urusan dengan membaca Bismillah. Satu riwayat menyebutkan Bismillah itulah ungkapan permulaan amal yang mendatangkan keikhlasan. Almarhum Datuk Muncak, guru kami, guru Ustaz Ewi, dia bilang kalau mau beramal ikhlas jangan pernah sebut ikhlas. Bahkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs Imam Ibnu Rajab Hambali menyebutkan, ketika kita beramal menyebut ikhlas, di saat itulah kita tak ikhlas. Lalu apa padanan kata yang paling cocok untuk mengganti kata-kata ikhlas? Ada suatu riwayat menyebut gini, setan dari golongan jin, dia suka memberi nama-nama dengan nama-nama, misalnya nama-nama Asmaul Husna. Nama anak-anak itu ada yang namanya Rahman, ada namanya Ratib, ada namanya Rahim. Buktinya banyak. Ada orang yang mengamal zikir Asmaul Husna tapi tidak menyebut nama zat dari Asmaul Husna itu, tidak menyebut nama Allah. Dia amalkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, yang pengasih, yang pengasih, yang kaya, yang kaya, yang kaya. Tapi niatnya bukan untuk Allah, niatnya mau jadi kaya. Bahkan ada seorang yang hafal Quran, tapi dia ngamalkan itu, masuklah jin ke dalam tubuhnya. Ketika diruqyah, ditanya siapa namamu? Ini yang kena nih Pak, bukan yang habis Quran tak. Siapa namamu? Nama saya Rahman. Satu lagi, siapa namamu? Nama saya Ghani. Kenapa kamu masuk? Karena tiap hari aku dipanggil-panggil katanya. Kan dia zikir Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Kan ada 2 tuh. Kalau Rahman itu jadi pengasih, orang suka sama kita, katanya ngamalkan itu. Kalau ya Ghani nanti kita jadi orang kaya. Dia beramal bukan untuk Allah. Maka ketika kita beramal mengamalkan zikir-zikir Asmaul Husna, jangan lupa menyebut nama zat yang memiliki nama itu. Siapa namanya? Allah. Maka sebutlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Ghani. Sebut dulu Allahnya. Lalu ketika kita menyebut ikhlas, kan ketika kita menyebut amal ikhlas, Imam Ibnu Rajab juga menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan, ketika bilang Bapak ikhlas nih Pak, ikhlas. Di saat kita menyebut ikhlas itulah yang sulit untuk ikhlas. Bukan kita tak ikhlas, tapi sangat sulit kita untuk ikhlas. Lalu apa padanannya untuk mengganti kata-kata ikhlas? Dalam sebuah riwayat ini, setan pun suka ngasih nama anaknya ikhlas Pak. Jadi kalau kita beramal, Bapak ikhlas nih Pak, ikhlas. Apa kata setan? Dia sedang menyebut nama anakku katanya Pak. Ini riwayatnya saya tak jelas, entah ini sahih atau tidak, tapi dapat dari tutur guru kami, almarhum Datuk Muncak, yang pernah tuh kata beliau, setan itu suka ngasih nama anak-anaknya ikhlas. Maka ketika kita beramal, ikhlas Pak, ikhlas, tersebutlah nama mereka. Lalu apa yang paling cocok untuk menyebut nama itu? Mengganti kata ikhlas. Ikhlas di depan boleh, InsyaAllah ini beramallah dengan ikhlas. Tapi menyebut Bapak ikhlas Pak, ikhlas. Saya ini ikhlas nih. Untuk mengganti kata-kata ikhlas itu mesti dengan kata yang pas, sehingga tidak bercampur, tidak merusak niat kita. Kira-kira apa Pak? Siapa dapat jawabannya dapat hadiah? Hah? Oh enggak.
Kan tadi kullu amrin jiba'un wa lam yubda bi bismillah. Setiap urusan itu akan tercela kecuali dimulai dengan bismillah. Semua urusan itu tercela tuh kalau tak dimulai dengan bismillah. Walaupun urusan baik. Sekarang kita ingin dapatkan satu urusan nih dengan niat yang dapat keikhlasan, tidak menyebut ikhlas, tapi apa padanan dari satu yang ikhlas. Kita lihat surah Al-Ikhlas, Pak. Apa surah Ikhlas, Pak? Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Yang pertama, katakanlah dia Allah. Yang kedua, Allah itu ahad kan? Katakan dialah Allah itu ahad. Apa artinya tuh? Allah. Yang kedua, Allah tempat bersandar, tempat meminta, tempat segalanya. Siapa dia? Allah. Yang tak beranak dan tak beranakkan, Allah. Yang tak boleh disepertikan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sama seperti dia. Siapa? Allah. Maka ikhlas itu Allah. Lalu apa kita ganti dengan kalimat ikhlas itu? Bapak ikhlas nih, Pak? Masukkan kalimat Allah di dalamnya. Seperti ibu baca tadi, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Maka ketika tanya apa ikhlas nih, Pak? Insyaallah lillahi ta'ala. Tak ada kalimat ikhlasnya, tapi disebut adalah Allah. Jadi Allah, la ilaha illallah, insyaallah lillah. Kan itu aja. Itu kata Imam Al-Ghazali. Mulai hari ini bisa tak kita mengubah kata-kata itu? Ikhlas, Pak? Insyaallah lillahi ta'ala, ya kan? Kan tak ada yang menyebut nama ikhlas, tapi yang disebut nama Allah. Begitulah pembuka kaji kita. Mudah-mudahan nyambung, tak nyambung mudah-mudahan nyambung aja lewat. Mudah-mudahan kita tak termasuk pada golongan 3 dan 4, tapi masuk golongan pertama. Dengan ilmu dan dengan harta. Dengan harta kita, dengan ilmu kita amalkan, dengan harta kita amalkan. Kalau dapat ilmu walaupun tak ada harta, tapi kita berniat untuk mencontoh orang-orang yang diberi Allah harta, berbuat baik dengan ilmu dan hartanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.